Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 28 September 2025. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, untuk segala kemurahan berkat-Mu yang selalu Engkau nyatakan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami, memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 45 hingga ayat 56. Aku akan melangkah dengan leluasa, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan malu. Aku menggemari perintah-perintah-Mu yang memang kucintai. Aku hendak menadahkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah akan firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, olehnya Engkau membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu memberi aku hidup. Orang congkak mencemooh aku habis-habisan, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Apabila aku mengingat hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, maka terhiburlah aku, ya Tuhan. Aku dikuasai kegeraman terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu menjadi nyanyian mazmur bagiku di bumi yang kudiami sebagai pendatang. Pada waktu malam, aku ingat akan nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, aku memegang titah-titah-Mu. Amin. Aku cinta firman Tuhan, ku kamali tu kadanna puang. Dalam hidup ini, kita secara alami memiliki sesuatu yang dicintai. Ada yang mencintai keluarga, mencintai pekerjaan, mencintai hobi, bahkan ada yang mencintai benda-benda tertentu. Cinta membuat kita memberi waktu, tenaga, bahkan pengorbanan untuk sesuatu yang kita anggap berharga. Sebagai seorang Kristen, tentu kita harus memiliki kecintaan kepada firman Tuhan. Banyak orang membaca Alkitab setiap hari. Akan tetapi, membaca tidak selalu sama dengan mencintai. Dari Mazmur pasal 119 ayat 45 hingga ayat 56, kita melihat gambaran yang luar biasa dari hati yang melekat pada firman. Bukan hanya saat hidup baik-baik saja, tetapi justru di tengah tekanan, ejekan, dan penderitaan. Pemazmur mengungkapkan bagaimana firman Tuhan itu memberi kebebasan, bukan keterikatan. Memberi keberanian untuk bersaksi, bukan takut. Memberi sukacita yang sejati, bukan hanya emosi sementara. Menjadi penghibur di tengah penderitaan dan menjadi jangkar iman di tengah zaman yang tidak peduli pada kebenaran. Saat ini, dunia menawarkan berjuta sumber inspirasi atau motivator melalui buku-buku motivasi dan media sosial. Namun, hanya firman Tuhan yang kekal, benar, dan menghidupkan jiwa. Mencintai firman Tuhan bukan hanya membacanya, tetapi berarti menjadikannya sebagai pusat kehidupan sehari-hari. Juga bukan sekadar dibaca saat tertentu, tetapi direnungkan dan ditaati dalam sikap dan respon kita setiap hari. Kita berani menyatakan kebenaran firman, bahkan ketika lingkungan tidak mendukung. Karena kita tahu, firman adalah kebenaran sejati. Dalam penderitaan, kita bersandar pada janji Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Firman menjadi sumber penghiburan dan harapan hidup satu-satunya. Mencintai firman berarti memberi diri untuk dibentuk,
diarahkan dan diteguhkan oleh kebenaran Tuhan dalam segala situasi. Roh Kudus menuntun kita untuk mencintai Dia, firman yang hidup, melalui firman-Nya yang tertulis. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, terima kasih oleh karena kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk terus menghidupi firman-Mu, mencintai Engkau, dan terus mencari kebenaran firman Tuhan yang kami nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Firman ini juga yang terus meneguhkan iman dan pengharapan kami, berjalan setia dan berani di tengah-tengah tantangan hidup. Ya Roh Kudus, tuntun dan sertai kami, agar kami senantiasa berpegang dan melekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.